it's Nessie and welcome back to Neror. 2 minggu yang lalu di video Neror ada komen ini. Basically minta aku ngebahas setan-setan lokal. Here's the thing, kita tinggal di Indonesia and I don't know why, kenapa setan-setan luar tuh selalu kayaknya kelihatan lebih presentable, kelihatan lebih enak dilihat gitu dibanding sama setan-setan Indonesia. They're just like terrifying, serem banget. But nonetheless, sejak komen itu aku ngumpulin setan-setan Indonesia yang bakal kita bahas dan lihat-lihat hari ini. Aku gak tau kenapa setiap aku mau filming Neror tuh aku deg-degan, dan aku harap kalian juga mau nonton Neror deg-degan. Jadi kita punya kayak mutual high level deg-degan squad over here. Yang bikin video takut, yang nonton takut, welcome to Neror. Anyways guys, kayak yang tadi aku bilang, hari ini kita bakal bahas dan lihat-lihat setan-setan lokal Indonesia. And without further ado guys, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Aku takut begitu aku omongin ada yang merasa kepanggil gitu. Jangan sampai. So yang pertama kita punya the famous kuntilanak. Kuntilanak dipercaya dulunya adalah seorang perempuan yang sedang hamil, tapi meninggal ketika anaknya lahir atau sebelum melahirkan, like before childbirth. Dia dipercaya mempunyai rambut yang sangat panjang, memakai baju putih panjang, kayak baju pasien gitu. Dan biasanya mereka menyembunyikan diri mereka di pepohonan atau bangunan-bangunan kosong. Jadi ceritanya biasanya mereka muncul sembari melengkingkan suara dan tertawa. Jadi kayak suara itu kayak hiya gitu kayaknya. Kuntilanak dipercaya muncul pada malam hari disertai dengan bau bunga kemboja. Katanya dari legend, dia tuh kayak punya simpati sama perempuan hamil lainnya. Jadi dia tidak akan mengganggu perempuan hamil yang membawa gunting, paku, atau pisau. Ketika diganggu kuntilanak, cara melenyapkannya adalah dengan menusukkan paku tepat di atas kepalanya. Jadi kayak plup. Which I don't know kalau misalkan itu beneran atau itu dari film. Next ada pocong. Obviously you guys know what pocong is already. Kalian juga pasti udah tahu pocong itu apa. Basically pocong adalah setan atau hantu yang dibalut kain kafan selayaknya orang muslim meninggal. My dad, papaku tuh benci banget konsep pocong karena dia merasa kayak gak respectful aja, kayak gak sopan sama orang yang meninggal. Kalau menurut papaku ketika ada orang meninggal, when we see a dead person, we should not be scared of them. Kita gak harus takut sama mereka karena kita terbayang-bayang pocong. Karena itu juga udah aturan agama buat di pocong. But anywho, pocong adalah setan yang dibalut kain kafan yang dipercaya gentayangan karena tali pocongnya belum dilepas. Ada yang percaya bahwa pocong mukanya hitam, ada yang percaya bahwa pocong itu mukanya kayak rata, ada yang percaya mereka jalannya loncat-loncat, which would be hilarious. Dan ada yang percaya kalau mereka nggak jalan sama sekali, jadi cuma berdiri aja sambil ngeliatin orang. Banyak orang percaya bahwa pocong mengikuti orang, menghantui orang agar dia talinya bisa dilepasin dan dia bisa istirahat dengan tenang. That is so sad. Kayak sedih banget nggak sih? Kayak dia nggak bisa istirahat cuma gara-gara talinya belum dilepas. Next ada yang namanya tuyul. Tuyul dikatakan berwujud anak kecil atau orang kerdil dan dipercaya sebagai hantu bayi-bayi yang mati di dalam perut sebelum sempat melihat bumi. Jadi kayak korban-korban aborsi atau pengguguran katanya jadi tuyul. Tuyul sering dihubungkan dengan dark magic, kayak ilmu hitam gitu, dukun-dukun, dan bisa disewakan atau dijual pada orang-orang yang ingin kaya secara instan, dari nyuri uang secara langsung atau bikin pesaingnya bangkrut dan sebagainya. According to sources, kalian bisa tidak diganggu sama tuyul dengan meninggalkan kacang-kacang di teras. Katanya kalau misalkan ngelihat kacang, mereka nggak jadi nyuri, jadinya ngitung kacang. Next ada yang namanya sundel bolong. Jadi sundel bolong ini sangat-sangat similar, mirip banget sama kuntilanak, tapi yang membedakan adalah dia mempunyai bolongan di belakangnya, di belakang punggungnya, akibat dia dikubur hidup-hidup ketika dia hamil. And for some reasons, mungkin anaknya keluar lewat belakang, aku nggak ngerti. Doesn't make sense. Tidak seperti kuntilanak yang katanya cuma ingin mengganggu, sundel bolong mempunyai dendam yang sangat dalam dan dia dikatakan suka mencuri bayi karena dia marah dia dan bayinya harus mati. Next ada genderuwo. Genderuwo adalah setan yang berwujudkan manusia besar dengan banyak bulu-bulu di badannya. Banyak yang bilang bahwa dia mungkin bisa disamakan dengan Bigfoot atau Ebu Gogo. Kalau dari deskripsinya memang genderuwo ini lebih seperti makhluk nyata daripada makhluk nggak nyata karena dia juga bisa berhubungan dengan perempuan, dan banyak orang yang bilang bahwa genderuwo suka melempari kerikil ke rumah orang yang dia tidak sukai. So mungkin dia adalah Bigfoot atau manusia hutan, jadi bukan hantu, but we don't know. Kalau kalian tahu lebih banyak bisa banget di-share di bawah. But yeah, that's genderuwo. Next, oke, ini yang terakhir, dan yang terakhir adalah
Wewe Gombel. Nama Wewe Gombel itu datang dari Wewe yang artinya grandma, nenek, dan gombel dari gembel, like disheveled. So basically disheveled grandma, nenek gembel. Wewe Gombel mempunyai cerita backstory yang cukup sedih. Ceritanya dahulu kala ada sepasang suami istri. Setelah jatuh cinta dan menikah bertahun-tahun, suaminya tahu bahwa istrinya tidak bisa punya anak. Ketika dia tahu, dia pergi meninggalkan istrinya yang menunggu setiap hari buat suaminya untuk pulang. Dia berdoa dan berdoa pada Tuhan agar suaminya pulang buat waktu yang lama sekali. Suatu hari dia sedang jalan-jalan dan dia melihat suaminya. Dia diam-diam mengikuti suaminya pergi kemana. Lalu dia melihat bahwa suaminya telah mempunyai keluarga baru. Dia pun marah, kecewa, sedih. Dia ambil pisau dan dia tusuk suaminya dan istri barunya. Dia ambil pisau itu sambil menangis, dia bunuh dirinya sendiri. Karena mati dengan cara yang tragis, dengan kesedihan yang teramat sangat, katanya dia tidak bisa istirahat dengan tenang. Dia masih ada dan mencari anak-anak kecil, biasanya yang tidak diurus, lalu sama dia diambil dan diurus sebagai cucunya. Cerita Wewe Gombel ini dimulai ketika banyak anak yang hilang dan ketika ditemukan kembali, mereka bilang bahwa mereka diurus oleh nenek yang sangat baik. Tapi nenek ini tidak pernah ditemukan. So do you guys believe in this? Apa kalian percaya sama Wewe Gombel? I don't know, but it sounds sad and like believable somehow. Kayak sedikit bisa dipercaya gitu gak sih? So anyways guys, that was it for this video. Terima kasih banget buat yang request. Walaupun obviously aku udah tahu semua nama-nama hantu ini. Banyak backstory-nya yang tadinya aku gak tahu jadi tahu sekarang, and thank you. I'm more scared now, aku jadi tambah takut, but thank you. Ya guys, aku mau ngingetin aja kayak suruh bawa paku, suruh bawa pisau, suruh naruh kacang di teras, itu semua syirik. Percayalah bahwa cuma Tuhan yang bisa melindungi kalian. That's all I wanna say. I also wanna know what you think. Aku mau tahu menurut kalian, apakah kalian percaya sama hantu-hantu ini? Apakah ada yang pernah kalian lihat sebelumnya? Atau mungkin orang yang kalian kenal punya pengalaman dengan hantu-hantu ini? Bisa banget diceritain di bawah. Please juga komen hantu-hantu Indonesia lainnya yang mungkin aku nggak tahu. Aku pengen banget tahu. Begu Ganjar, Leak, semuanya kalau misalkan kalian tahu lebih banyak dari list yang kita bahas hari ini, please di komen di bawah dan diceritakan. Komen juga di bawah minggu depan kalian mau lihat video apa. Aku seneng banget ngeliat request-request dari kalian karena aku jadi tahu apa yang kalian ingin lihat. So comment them down below. But other than that guys, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like-nya. Apa tuh aku sering lihat, budayakan like sebelum nonton. Thank you banget buat yang ngelakuin itu, I love you. Jangan lupa follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, nama aku aja. Subscribe ke channel ini dan juga nyalain notification-nya jadi kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Dan karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Sundel tuh bukannya pelacur.